Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bacaan pertama hari Minggu ini dikutip dari kitab kedua Raja-Raja yang menceritakan kepada kita tentang Nabi Elisa. Dia berkeliling dari kota ke kota untuk menyampaikan sabda Allah. Dan dia makan dan tidur di rumah orang yang bersedia menerimanya. Di kota Sunem ada seorang ibu yang baik hati. Sesudah berunding dengan suaminya, dia membangun suatu kamar khusus bagi Nabi Elisa di atas sotoh rumahnya. Dan memperlengkapi kamar itu dengan perabot yang sederhana. Maka kalau Nabi Elisa datang ke kota Sunem, dia dapat tinggal dan beristirahat di situ. Nabi Elisa merasa berutang budi kepada ibu itu dan bertanya kepada pelayannya dengan cara manakah dia dapat menyenangkan hati ibu itu. Dan atas usulan pelayannya, Nabi Elisa berjanji kepada ibu itu bahwa Allah akan memenuhi keinginannya yang paling dalam. Walaupun dia sudah tua dan belum ada anak, tahun yang akan datang dia akan melahirkan anak. Ibu dari Sunem itu berbuat baik tanpa menghitung balas jasa. Dan Tuhan Allah melalui Elisa tidak mau kalah dalam perbuatan baik. Ini sesuatu yang amat penting yang dipesankan Tuhan hari ini. Tuhan tidak pernah mau kalah dalam hal kebaikan kepada kita. Bahkan kebaikan Allah itu amat sangat jauh melampaui perbuatan baik yang pernah kita lakukan kepada sesama kita. Kemudian, saudara-saudari, melalui Injil yang baru kita dengar, ada satu hal yang lebih mendalam lagi disampaikan kepada kita. Yesus berkata, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku." Itu berarti siapa yang menyambut utusan Tuhan, yaitu para murid Kristus, dan itu bisa kita semua, juga menyambut Yesus sendiri. Siapa menyambut Yesus, ia juga menyambut Allah Bapa sendiri.
Demikianlah perbuatan baik, entah yang kita lakukan kepada sesama murid Kristus dan juga kepada setiap sesama kita, bahkan yang hidang dan papa, adalah merupakan perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan kita. Hal ini diulangi lagi oleh Yesus dalam Matius bab 25. Dalam pengadilan terakhir yang menjadi patokan untuk mengadili manusia ialah sabda Tuhan yang berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk memperhatikan penerimaan atau penyambutan dalam iman Kristiani. Masyarakat tradisional melihat hospitalitas dan keramah tamahan sebagai yang suci. Dengan suka hati mereka saling menolong dan berbagi yang mereka miliki, kendati sedikit. Dewasa ini, hospitalitas kerap dipraktekkan sebagai sumber pendapatan. Orang asing diterima bukan karena mereka dianggap sebagai saudara, tetapi karena mereka membawa keuntungan. Kesediaan menerima orang lain merupakan suatu wujud kepedulian, aksi keluar dari egoisme, kemauan memberi waktu, perhatian, menghargai, dan mendengar dengan sabar. Rasul Paulus memberi nasihat, "Hendaklah kamu saling menerima satu dengan yang lain, seperti Kristus menerima kamu." Walaupun kita terhitung pendosa, Kristus menerima kita. Allah yang Maha Tinggi menerima yang lemah. Dan inilah model penerimaan kita terhadap orang lain. Hal itu kita awali dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Saling menerima dalam keluarga atau rekan kerja. Walaupun itu terkadang lebih sulit daripada menerima orang asing. Sebab dengan orang asing, kita tidak memiliki persoalan yang menuntut kita untuk mengampuni atau dimaafkan. Mereka yang bisa mencintai lebih besar adalah mereka yang telah menerima cinta. Mereka yang mampu memberi pengampunan paling banyak adalah mereka yang telah menerima pengampunan. Bila Allah telah mengampuni dan menerima kita, kita pun diajak untuk saling menerima juga dalam kelemahan.